Hello everyone, back to economic class with me Agatha. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran yang acap kali bagi beberapa di antara kalian itu mengalami kesulitan ya. Entah itu di bagian rumus atau di bagian fungsi, masing-masing dari permintaan dan penawaran ini. Oke, let's check it out. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan itu merupakan jumlah barang ya yang ingin dibeli oleh konsumen itu pada tingkat harga tertentu. Permintaan ini saya ambil 6 faktor yang mempengaruhi permintaan karena masih ada beberapa faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Nah, ketika harga barang itu murah gitu ya, dianggap murah oleh masyarakat, maka permintaan akan barang tersebut itu meningkat. Tetapi ketika harga barang itu dirasa mahal oleh masyarakat ya, maka hal itu juga menentukan permintaan dari barang tersebut. Kemudian selera konsumen. Nah, kalau untuk jajaran handphone ya, selera konsumen ini kan untuk saat ini ya kalau kita lihat itu ada yang seleranya itu di brand, kalau di brand-brand ternama seperti iPhone, Samsung, kemudian Xiaomi dan sebagainya, itu juga menentukan tingkat permintaan dari konsumen. Kemudian harga barang substitusi. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan substitusi dan apa yang dimaksud dengan komplementer. Jadi kalau substitusi itu merupakan barang pengganti. Ketika tidak ada barang A, maka bisa diganti dengan barang B. Contohnya seperti itu. Misalnya dalam keadaan darurat gitu ya. Tidak ada beras gitu ya, maka bisa diganti dengan sagu atau jagung atau ketela atau roti dan sebagainya. Intinya bahwa barang substitusi itu merupakan barang pengganti. Berbeda dengan barang komplementer. Komplementer itu merupakan barang pelengkap gitu ya. Ketika kita membeli handphone, kita juga membutuhkan charger gitu ya. Ketika kita membeli motor, maka kita juga memerlukan BBM. Nah, si BBM ini merupakan barang komplementernya motor. Motor dan BBM ini adalah barang komplementer atau melengkapi. Kemudian tingkat pendapatan. Ketika tingkat pendapatan masyarakat itu meningkat, maka harga barang yang diminta itu juga akan meningkat. Dan prediksi harga. Contohnya emas gitu ya. Emas misalnya saat ini mengalami penurunan harga gitu ya. Maka masyarakat berbondong-bondong untuk membeli karena diprediksi emas ini harganya akan meningkat di kemudian hari sehingga bisa dijual kembali di kemudian hari, maka permintaan dari konsumen ini meningkat. Oke, kita lanjut kepada hukum permintaan. Bahwa permintaan atau hukum permintaan ini memiliki hubungan berbanding terbalik. Ketika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Berbeda nanti dengan penawarannya. Bahwa kalau di permintaan ini, ketika jumlah harga ya, ketika P-nya itu turun, maka justru jumlahnya yang diminta itu naik. Sehingga memiliki hubungan berbanding terbalik. Nah, kita lanjut ke fungsi permintaannya. P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BB. P itu harga, kemudian A itu angka konstan, kemudian minus BP. B-nya adalah kemiringan, dan P-nya itu adalah harga barang per unitnya. Nah, kita langsung lanjut ya ke contoh soal permintaan. Ketika harganya 600 di contoh soal ini, jumlah barang yang diminta adalah 20. Sedangkan ketika harganya itu 400, jumlah barang yang diminta itu sejumlah 30. Ini sesuai dengan hukum permintaan bahwa ketika harganya turun, jumlah barang yang diminta justru naik. Pertanyaannya adalah bagaimana persamaan fungsi permintaannya.
Nah, kita ingat tadi ya, bahwa Q sama dengan A min B, P. Kita pakai rumus fungsi permintaan yang konvensional dulu. Nanti saya akan jelaskan menggunakan rumus fungsi yang lebih mudah dan lebih cepat. Digunakan ketika mengerjakan entah itu permintaan, entah itu fungsi penawaran. Contohnya adalah P min P1. Nah, ini rumus konvensionalnya ya. Per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P ini adalah harga. Nah, P1 adalah harga pertama, P2 adalah harga kedua, kemudian Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang pertama, dan Q2 adalah jumlah barang yang kedua. Nah, kita pakai di contoh soal permintaan tadi ya, bahwa P satunya 600, kemudian P2-nya 400, Q1-nya 20, Q2-nya 30. Kalau kita pakai rumus fungsi yang konvensional, maka P min P1 berarti P min 600 karena P1-nya 600. P2 min P1 berarti 400 minus 600. Kemudian Q min Q1 berarti Q min 20. Kemudian Q2 min Q1. Q2-nya tadi 30, Q1-nya 20. Nah, kita lanjutkan dengan matematis ya. Biasa, matematis biasa. P min 600 per 400 kurangi 600 hasilnya adalah minus. Nah, perlu Anda sekalian perhatikan garis bawain ya, bahwa dalam rumus fungsi konvensional ini perlu diperhatikan dia minus atau plus. 400 minus 600 maka hasilnya adalah minus 200. Nah, kita lanjutkan Q min 20. 30 min 20 hasilnya adalah positif 10. Masih lanjut lagi, kita kalikan silang. Min 200 kali Q hasilnya adalah min 200 Q. Kemudian minus 200 kali minus 20 hasilnya adalah plus 4000. Kemudian yang di sebelah kanan, 10 kita kalikan P hasilnya 10P. 10 kita kalikan minus 600 hasilnya adalah minus 6000. 4000 ini harus kita geser ke kanan supaya bisa dijumlahkan. Minus 200 Q tetap, 10P-nya tetap, 4000 kita geser ke kanan, maka hasilnya menjadi minus 4000 ditambah minus 6000, hasilnya adalah minus 10.000. Kemudian, agar sisi kiri ini dan sisi kanan ini seimbang, maka harus kita bagi minus 200, supaya hasilnya cantik. Hasilnya fungsi, gitu ya. Q, ini, dibagikan minus 200 Q dibagi minus 200 hasilnya adalah Q. Kemudian 10 dibagi minus 200 hasilnya adalah minus 0,05, P-nya tetap. Kemudian minus 10.000 dibagi minus 200 hasilnya adalah plus atau positif 50. Nah, kita ingat tadi fungsinya bahwa Q sama dengan A min BP. Maka kita perbaiki Q sama dengan A-nya 50, kita taruh di sebelah sini, kemudian minus BP, 0,05 B-nya, dan P-nya adalah price tetap, gitu ya. Agak lumayan lama dan mungkin kalau kurang paham atau kurang teliti, itu kadang-kadang bisa salah, tidak mengena gitu. Makanya saya memberikan semacam argumen atau semacam saran ya untuk Anda sekalian yang ingin hasilnya itu tidak membuat gesehnya banyak gitu ya, pergeserannya banyak, itu kita gunakan rumus permintaan yang seperti ini. Kita selisihkan saja, jadi P2 selisihkan dengan P1, ini hasilnya sekian Q. Kemudian Q2 kita selisihkan Q1, itu nanti hasilnya sekian P. Dan ini nanti bisa plus, bisa minus, tergantung hasilnya. Titik-titik ini kita isi apa? Q1 kalikan P2 dikurangi Q2 dikalikan P1.
Nah, nanti hasilnya minus bisa juga plus. Oke, masih menggunakan soal yang tadi, tapi menggunakan rumus yang lebih cepat dan lebih akurat hasilnya gitu ya. Nah, kita langsung aja perhatikan di sini. P2-nya tadi kan 400. P1-nya 600. Jadi langsung saja kita selisihkan, maka hasilnya adalah minus. Karena 400 kurangi 600 adalah minus 200 Ki. Sebelah kanan sini, langsung saja kita selisihkan antara Ki2 dan Ki1. 30 kurangi 20 plus ya. Positif 10P. Tuh. Nah, ini tadi perlu kita kalikan. Q1 kali P2 hasilnya 20 kali 400, 8.000. Minus dikurangi gitu ya. Q2 30 kita kalikan 600. Hasilnya adalah minus 18.000. Maka 8.000 ini kita kurangi minus 18.000, maka hasilnya adalah min 10.000. Sama, supaya hasil fungsinya ini cantik berdalam bentuk satu Ki atau Ki, maka sisi kiri dan sisi kanan harus kita bagi dengan minus 200. Min 200 Ki dibagi min 200 hasilnya adalah 1 Ki atau Ki. 10 dibagi min 200 minus 0,05. Kemudian minus 10.000 kita bagi 200 hasilnya adalah plus 50. Nah, kemudian tadi kita ingat ya bahwa fungsi Ki sama dengan A min BB. Tinggal kita geser saja. Ki sama dengan A. A-nya mana? Konstannya adalah 50. Kemudian minus BB. Minus 0,05. B-nya dan P-nya atau harganya. Jadi Ki sama dengan 50 minus 0,05 P. Gitu ya. Kalau menggunakan rumus ini, itu lebih cepat. Ada beberapa step yang kalau menggunakan rumus konvensional itu bisa kita lewati, sehingga pengerjaannya itu bisa lebih cepat dan hasilnya itu lebih akurat. Karena pergeseran-pergeserannya ini matematis dan bisa kita pahami gitu ya. Jadi saya menyarankan ke Anda sekalian ya, pahami dulu rumus konvensional, harus paham dulu. Kalau rumus konvensional dasar-dasarnya sudah paham, maka langsung bisa menggunakan rumus yang lebih cepat ini. Kita lanjut ke penawaran. Bahwa penawaran itu merupakan kesediaan penjual itu untuk menyerahkan berbagai barang itu pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Sama seperti dengan permintaan, penawaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini saya mengambil 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga. Harga itu sudah pasti ya. Harga itu mempengaruhi penawaran, mempengaruhi permintaan juga. Kemudian biaya produksi. Ketika biaya produksinya naik, maka harga barangnya juga akan meningkatkan. Nah, nanti juga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian tingkat teknologi. Ketika teknologinya semakin rumit, semakin luar biasa, semakin terbarukan gitu ya, maka juga akan mempengaruhi harga penawaran itu. Kemudian jumlah produsen. Misalnya produsen kosmetik atau make up ini kan ada beberapa ya. Maka itu akan mempengaruhi harga jualnya atau mempengaruhi penawaran kepada konsumen. Selanjutnya adalah pajak. Pajak ini tentu saja menambah harga. Gitu ya. Kalau pajaknya meningkat atau pajaknya tinggi, maka harganya itu kan juga akan meningkat. Berbeda dengan subsidi. Ketika BBM diberikan subsidi ya, maka BBM-nya ini, harga BBM ini akan turun gitu ya. Berbeda dengan kalau tidak diberikan subsidi. Nah, bedanya di sini ya, kalau hukum penawaran itu berbanding lurus. Jadi ketika harganya naik, maka produsen itu justru akan semakin meningkatkan jumlah barang yang dia tawarkan. Begitu juga dengan ketika harganya kok turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan dikurangi atau akan turun. Karena dari sisi produsen itu kan harus
laba ya, harus punya laba, ibaratnya menguntungkan bagi produsen. Sehingga kalau pas lagi harganya naik itu, wah justru barang yang ditawarkan itu semakin meningkat atau semakin diperbanyak. Fungsi penawaran, kalau permintaan tadi kan fungsinya minus. Kalau penawaran ini justru plus gitu ya. Yang perlu diingat satu aja. Ini kan ada dua. Kalau udah ingat satu, ya insya Allah lebih mudah gitu ya. Q sama dengan A plus BB. Q-nya itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, kemudian A-nya itu adalah konstan, dan B itu adalah kemiringan, P-nya adalah harga. Sama dengan permintaan tadi ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini yang perlu Anda sekalian perhatikan itu adalah contoh-contoh soal ya, karena beberapa itu yang mengalami kesulitan itu adalah di pengerjaannya. Padahal soal-soal seperti ini tuh bagi saya kalau menggunakan rumus yang terbaru tadi ya itu lebih cepat gitu daripada menggunakan kalau pakai rumus-rumus konvensional itu kan takutnya ada kesalahan atau pergeseran itu ketika salah menjumlah, salah mengurangi harusnya minus plus dan sebagainya. Pas kali silang itu mengalami pas nggak konsen gimana itu juga berpengaruh. Nah, ini contohnya ketika harganya 400, jumlah barang yang ditawarkan itu 40. Nah, kalau harganya naik 600 sebagai produsen ya, jumlah barang yang ditawarkan itu juga meningkat gitu, semakin banyak. Nah, ini rumus penawarannya adalah konvensional ya. P min P1, P2 min P1, Q min Q1, Q2 min Q1. Nah, ini gimana? Bagi Anda sekalian, nah, sebenarnya untuk rumus konvensional ini dasar-dasarnya harus dipahamin dulu sehingga bisa menggunakan rumus yang terbaru atau lebih cepat tadi. Gitu ya. Nah, kali ini kita harus lihat apakah hasilnya sama gitu ya antara pakai rumus konvensional dan pakai rumus yang lebih cepat. Seperti tadi kita masukkan ke dalam rumus P min P1, P1-nya 400, P2-nya 600, kemudian Q min Q1 40, Q2-nya 50, Q1-nya 40. Kita hitung matematis P minus 400 per 600 dikurangi 400 positif 200, kemudian Q minus 40 ya, per 50 minus 40 adalah positif 10. Kemudian dikalikan silang 200 Q sama dengan 200 kali minus 40 adalah minus 8.000 sama dengan 10 kali P adalah 10P dan 10 kali minus 400 adalah minus 4.000. Ini perlu kita geser ke kanan supaya bisa dijumlahkan. Minus kalau geser ke kanan kan jadi plus. Plus 8.000 minus 4.000 jadi sisa positif 4.000. 200 Q tetap, 10 P tetap. Nah, supaya menghasilkan fungsi penawaran yang cantik, maka perlu kita bagi 200 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau 200 Q kita bagi 200 ya, maka hasilnya adalah Q. 10 bagi 200 0,05 P, kemudian 4.000 dibagi 200 hasilnya adalah 20. Nah, kita lihat tadi Q sama dengan A plus BB. Jadi Q A-nya 20, B-nya adalah plus 0,05, dan B-nya tetap. Nah, ini yang paling menggembirakan ya, pakai rumus yang lebih cepat, tinggal kita selisihkan aja. Langsung kita selisihkan, P2 kita selisihkan P1, hasilnya positif 200 Q. Kemudian Q2 kita selisihkan Q1, hasilnya adalah 10P. Nah, ini nanti kita lihat hasilnya plus apa, minus gitu ya. Kita lihat di sini ya. Q1 kalikan P2, 40 kalikan 600 hasilnya adalah 24.000. Kemudian 400 kita kalikan 50 ya, hasilnya adalah 20.000. Dan ternyata 24.000 dikurangi 20.000 kan hasilnya 4.000 positif. Maka langsung kita taruh ke sini.
Nah, supaya kiri dan kanan itu seimbang, sama, dan fungsinya cantik, maka kita bagi 200 seperti tadi. 200 Ki dibagi 200 hasilnya Ki, 10 P dibagi 200 0,05 P, 4000 dibagi 200 hasilnya adalah 20. Kita lihat fungsi penawarannya Ki sama dengan A plus BP. Maka Ki sama dengan A-nya 20 plus BP 0,05 P. Nah, cara ini tuh lebih cepat, lebih efisien, efektif gitu ya. Lebih akurat. Akurat itu dalam artian karena kita tidak mengkalikan silang gitu ya. Tadi ini kan mau mengalikannya angka dan angka, tidak melibatkan P dan Q ketika kita mengkalikan ini yang di sini Q1, P2, Q2 kali P1 gitu. Sehingga cara ini lebih cepat. Gimana kalau saya menyarankan ya lebih baik menggunakan yang penting ingat aja rumus ini bahwa yang kita selisihkan adalah P2 min P1 hasilnya sekian Q, kemudian Q2 min Q1 hasilnya adalah sekian P, kemudian kita kalikan Q1 kalikan P2, Q2 kalikan P1. Itu lebih mudah, lebih akurat, dan insya Allah mengurangi kesalahan-kesalahan penghitungan gitu ya. Dan perlu diingat bahwa Q itu sama dengan A plus BP. Nah, hasilnya sama ya dengan konvensional, tentu saja sama. Karena ini rumusnya juga kan dibuat itu supaya bisa memberikan alternatif atau lebih cepat digunakan. Seperti itu. Oke, ternyata sudah selesai ya. Untuk video selanjutnya, karena ini kan video permintaan dan penawaran ya, di pasar, dalam pasar. Maksudnya, di next video akan saya usahakan membuat harga keseimbangan pasar. Kalau ingat permintaan pasar dan penawaran pasar, permintaan dan penawaran, nah ini akan dilanjutkan ke harga keseimbangan pasar. Nah, kalau Anda sekalian perhatikan, ada logo counting ya di setiap video yang saya buat. Kalau Anda sekalian ingin mempelajari tentang akuntansi, itu bisa download aplikasi yang sudah saya unggah di Play Store dengan keywordnya Go Accounting. Kemudian logonya ada box warna orange dengan tulisan Go gitu ya, Go Accounting. Nah itu gratis, bisa Anda unduh, kemudian bisa Anda gunakan ya. Kalau sudah diunduh bisa digunakan dalam keadaan online maupun dalam keadaan offline, di mana aja dan kapan aja gitu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sedang belajar dan mengalami kesulitan di bagian permintaan penawaran dan ingin memperdalam ilmunya. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.